Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Angin kencang dan ombak tinggi menyebabkan banyak nelayan di Tabanan tidak berani mencari ikan. Polisi meringkus 6 pengedar dan pemakai sabu di Buleleng. Seru, wisata bertualang di hutan pinus, Desa Batur Bangli. Sudah beberapa pekan, kapal nelayan ini hanya tertambat di pesisir pantai Yegangge di Kabupaten Tabanan. Angin kencang dan ombak yang tinggi menyebabkan banyak nelayan tidak berani mencari ikan. Akhirnya, kapal-kapal ini seperti tidak berguna dan hanya parkir di pinggir pantai. Cuaca buruk yang terjadi selama 2 minggu terakhir adalah momok bagi nelayan. Dalam kondisi seperti ini, penghasilan mereka tentu hilang. Mereka hanya bisa menunggu di rumah hingga cuaca membaik. Oka, salah satu nelayan di sini, memilih tinggal bersama keluarga dibanding mempertaruhkan nyawa mencari ikan dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Ia merelakan penghasilannya berkurang dan mengisi waktu dengan memperbaiki kerusakan kapal. Paling perbaiki alat tangkap itu aja. Bikin bumbu, bikin alat jaring itu. Beli ikan-ikan yang di sini nantinya dijual kemana, Beli? Ada di sini pengumpulnya ada. Kalau yang ikan itu biasanya dijual di rumah tangga biasanya. Kalau rame biasanya berapa? Satu hari? Satu harinya paling 20 kilo kalau ada layurnya ada. Kalau nelayan dapat bisa layurnya 50. Sekarang sepi banget, Beli ya? Sepi banget. Angin kencang sudah 2 minggu ini. 1 minggu nggak melaut ya, Pak? Ya, Terus Dari siang laut, ombaknya bagus, tapi anginnya kencang ini. Terus untuk selama tidak melaut, aktivitas apa aja, Pak? Nggak ada. Pengangguran jadinya. Saat cuaca normal, nelayan di pantai Yegangge bisa membawa pulang hingga 20 kg ikan berbagai jenis. Mereka berharap cuaca segera membaik sehingga mereka bisa kembali melaut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. KPU Kabupaten Tabanan Selasa 23 Januari menggelar simulasi pemilu di kawasan Pedebal. Simulasi ini penting untuk mengantisipasi kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi saat pencoblosan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari mendatang. Simulasi ini juga untuk memantapkan sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat bagaimana proses dan tata cara pencoblosan nanti. Dalam simulasi yang kedua kali ini, KPU Tabanan menemukan kesalahan teknis yang terjadi saat pemilih datang ke TPS bersamaan. Iwayan Suitra, Ketua KPU Kabupaten Tabanan, berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Untuk kali ini kita kembali lakukan, karena kemarin ada beberapa yang memang secara teknis sudah evaluasi. Nah, kali ini kita sempurnakan, dan samping itu juga tetap kita akan lihat bila mana ada hal-hal yang memang kita perlu evaluasi selanjutnya, karena ini persiapan kita juga dalam rangka untuk pembimbingan ke PPS nanti. Kita kelemahan pada saat pemilih datang bersamaan. Jadi KPPS itu pada saat dia mengisi di surat suara itu dengan tulisan tangan itu agak kelamaan. Dan untuk itu kita sudah ada sudah
antisipasi dengan menggunakan sejenis stempel. Masih banyak waktu bagi KPU Tabanan untuk terus menyempurnakan teknis dan aturan pencoblosan dan penghitungan suara agar tidak terjadi kesalahan. KPU juga berharap saat pencoblosan dan penghitungan akan berjalan aman dan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Petugas pengawas pemilu atau PPS memegang peranan penting untuk menyukseskan pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Jembrana Senin lalu melantik sekitar 800 PPS yang akan bertugas mengawasi proses pemungutan hingga penghitungan suara di TPS saat pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Imade Widiastra, Ketua Bawaslu Jembrana, meminta PPS bekerja secara maksimal dan mengutamakan kemandirian. PPS juga harus mengetahui mekanisme kerja sejak pra-pemungutan suara hingga selesai. Tugas daripada pengawas TPS itu tentu dari sebelum pemungutan suara itu melakukan pengawasan dan sekaligus melakukan koordinasi, komunikasi sekaligus pencegahan terkait dengan pra-pemungutan suara, ya contoh misalnya terkait dengan pembagian pemberitahuan, kemudian juga terkait dengan logistik yang akan didatangkan ke TPS. Di samping itu tugas inti daripada pengawas TPS adalah melakukan pengawasan di pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS di tanggal 14 Februari 2024. Dan selanjutnya juga mengawasi pergeseran suara dari masing-masing peserta pemilu, termasuk juga logistiknya itu tingkatan baik PPS maupun selanjutnya yang akan dikirim ke PPK seperti itu. Setelah dilantik, Bawaslu juga akan memberikan pembekalan kepada 800 petugas pemungutan suara agar mereka memahami seluruh tugas dan fungsi saat proses pemilihan. Peminat untuk menjadi PPS di Kabupaten Jembrana cukup tinggi. Tercatat yang mendaftar mencapai 1.400 orang dan hanya sekitar 800 yang diterima sesuai jumlah TPS di Kabupaten Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.